Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyu Amalia dengan NIM 2009 0150 1026 dari kelas C Program Studi Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Jadi saya akan menjelaskan beberapa paparan mengenai jawaban dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah mikroekonomi. Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 bukan hanya memberikan dampak bagi kesehatan manusia, tetapi juga berdampak terhadap semakin buruknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi. Untuk itu, diperlukan adanya solusi dalam mengatasi pemulihan ekonomi nasional maupun regional. Untuk pemulihan ekonomi nasional, adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama yaitu dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Anjloknya permintaan ekonomi masyarakat ekonomi bawah lantaran penurunan pendapatan ekonomi menengah ke atas yang menunda konsumsi yang disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mengalami PHK sehingga pendapatan. Hal inilah yang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat, sehingga hal yang dilakukan agar dapat mempercepat atau mengatasi pemulihan ekonomi nasional, maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Caranya yaitu dengan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat untuk mendorong daya beli khususnya pada kebutuhan sehari-hari masyarakat. Perlindungan sosial ini dapat berupa bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya perlindungan sosial, maka diharap sisi konsumsi masyarakat bisa kembali pulih. Karena kebijakan mendorong produksi atau supply demand tidak akan efektif jika dari sisi permintaan atau demand side atau daya beli masyarakat masih lemah. Kemudian solusi yang kedua yaitu dengan menerapkan komitmen cepat dan pasti. Solusi selanjutnya dalam mengatasi permasalahan ekonomi nasional bisa dilakukan perusahaan atau produsen dengan beradaptasi dan berinovasi untuk menghasilkan layanan produk unggulan yang dapat berkontribusi positif pada kemajuan bisnis pelanggan dengan meluncurkan komitmen layanan cepat dan pasti. Juga dengan menciptakan produk terbaru. Komitmen cepat dan pasti merupakan langkah terbaru yang dapat dilakukan perusahaan atau produsen dalam memberikan kenyamanan bertransaksi bagi pelanggan yang membutuhkan solusi menyeluruh mengenai kebutuhan mereka. Selain itu, perusahaan atau produsen juga dapat memberikan produk berkualitas terbaik yang menawarkan kinerja maksimal dengan biaya operasional yang murah, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas pelanggan. Kemudian solusi yang ketiga yaitu memberikan pembinaan kepada UMKM. Masalah yang dialami oleh UMKM adalah berkurangnya pemasukan akibat kebijakan PSBB yang membuat toko-toko fisik menjadi sepi pengunjung sehingga transaksi jual beli berkurang. Oleh karena itu, pembinaan berupa pemberian pelatihan dan bantuan finansial dapat menjadi jawaban bagi masalah yang dihadapi oleh UMKM. Oleh karena itu, pelatihan yang diberikan dapat berupa pemberian materi yang sesuai dengan kebutuhan atau bersifat on demand. Mengingat setiap UMKM memiliki masalah masing-masing yang perlu diselesaikan. Program konsultasi dan mentoring secara langsung dapat dilakukan oleh pelaku UMKM dengan para ahli manajemen keuangan. Penerapan pelatihan tersebut juga dapat membuat para pelaku UMKM menjadi melek finansial sehingga dapat memanfaatkan dana bantuan dari pemerintah dengan benar. Tidak hanya menguntungkan pihak UMKM,
Kebijakan ini juga dapat membuka lapangan kerja bagi para ahli manajemen keuangan pada perusahaan. Sedangkan untuk mengatasi pemulihan ekonomi regional dapat dilakukan dengan solusi mengembangkan sektor pariwisata. Jadi sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting sebagai pemasukan bagi setiap daerah di Indonesia pada khususnya. Jadi diharapkan sektor pariwisata tersebut dapat menjadi solusi bagi keterpurukan ekonomi yang sedang dialami oleh Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini. Beberapa masalah ekonomi yang paling mendasar saat ini adalah harga dasar yang tinggi, kenaikan bahan bakar minyak atau BBM, monopoli, masalah distribusi, masalah birokrasi, masalah pembangunan infrastruktur, pembangunan listrik tidak merata, dan pembebasan lahan. Dari 8 masalah pokok tersebut, saya memilih kenaikan harga bahan bakar minyak untuk dibahas solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dilihat dari segi konsumen, yaitu solusi yang pertama adalah mengurangi pengeluaran konsumsi dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Cara tersebut dapat dilakukan misalkan mengubah gaya hidup kita, seperti yang biasa makan di luar akan lebih baik apabila masak sendiri atau dengan mengurangi jajan di luar. Contoh lainnya yaitu bagi perokok yang menghabiskan 2 bungkus setiap hari dapat menguranginya dengan hanya mengkonsumsi 1 bungkus sehari atau dengan berhenti melakukan hal tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Jadi bagi yang memiliki kendaraan atau mendapatkan fasilitas kendaraan bisa untuk janjian pulang dan pergi kerja dengan bersama-sama agar pengeluaran bensin dan solar bisa lebih ringan jika ditanggung dengan bersama-sama. Solusi yang ketiga yaitu dengan menggunakan moda transportasi non-BBM. Misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih sehat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran, cara ini juga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada hal yang penting. Misalkan dengan mengatur jadwal belanja dan rekreasi yang lebih berkualitas. Kemudian cara ini juga dapat dilakukan dengan memperbanyak pertemuan dengan keluarga. Semakin sering kita meluangkan waktu untuk keluarga, maka akan semakin baik hubungan antara batin dan komunikasi antar anggota keluarga. Adapun solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yaitu solusi atau cara yang pertama yaitu dengan memperketat distribusi dan pengawasan pemakaian BBM sesuai dengan peruntukannya. Kemudian solusi atau cara yang kedua yaitu dilakukan dengan pengalihan subsidi untuk membiayai eksploitasi yang alternatif. Kemudian solusi atau cara yang ketiga yaitu anggaran yang digunakan untuk subsidi dialokasikan untuk membangun kilang minyak sendiri. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan memanfaatkan sebagian anggaran untuk subsidi untuk kegiatan proyek padat karya dan dana bergulir bagi masyarakat miskin dalam usaha ekonomi produktif. Itulah tadi penjelasan saya mengenai paparan dari tugas yang diberikan sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah mikroekonomi. Semoga apa yang saya paparkan dapat memenuhi tugas tersebut dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.